Halo Sobat Milenial dan Gen Z, selamat datang di program Overheat. Dan kali ini kita akan mereview sebuah Mercedes-Benz, tapi beda daripada yang lain nih. Karena ini Mercedes EQ alias mobil listriknya Mercedes-Benz ya. Dan ini tipe yang paling tinggi nih, Mercedes EQS 450 Plus AMG Line. Mau tau kayak gimana serunya? Simak terus videonya ya. Oke, pertama kita bahas dari desainnya ya. Karena ini mengusung AMG Line, udah pasti desainnya lebih sporty dibandingkan varian yang lain, seperti Electric Art Line misalnya. Terus dia tuh model sedannya tuh bukan sedan yang biasa ya, jadi dia modelnya tuh liftback. Jadi di bagian belakang tuh lebih landai, nanti bisa dilihat ya. Bagian belakang lebih landai dan lebih pendek. Tapi itu nggak mengurangi kenyamanan dan kelegaan di ruang tengah nih, duduk di bangkunya, di bangku penumpang, sama juga di bagasinya. Tetap lega, nanti kita lihat. Terus di sini juga kelihatan ya, peleknya nih. Peleknya gede banget. Dia tuh pakai ring 21 dan ini tuh tampilannya juga futuristik banget ya. Dual tone gitu kan finishingnya. Terus dia dengan ring 21 ini bikin mobil ground clearance itu lebih tinggi. Jadi kalau dibandingin C300 AMG Line yang pernah saya coba, lebih tinggi ini sih ground clearance-nya. Jadi lebih aman lah saat melewati posisi tidur atau masuk ke garasi gitu. Oke, kita pindah ke bagian belakang ya. Emang kelihatan sini tadi saya bilang ya, dia tuh liftback, jadi landai gini, tapi sporty banget jadinya. Terus di sini ada bukan tempat bensin pasti ya, ini tempat ngecas baterainya. Di sini tuh dia pakai tipenya CCS 2, bisa pakai normal charging yang bisa puluhan jam ya, belasan jam, ngecasnya sampai penuh, atau pakai fast charging ya, bisa tergantung kapasitas ya. Kalau ultra fast charging tuh dia bisa 45 menit udah full, dari 20 ke 80% gitu. Baterainya sendiri dia paling gede sih emang di kelasnya ya. Dia tuh klaimnya Mercedes-Benz, dia bisa dipakai sampai 770 km dalam sekali pengecasan. Gila kan? Jakarta Surabaya tuh udah nggak pernah isi baterai lagi. Sekarang kita lihat lagi ke lampu remnya di sini nih. Lampu remnya mewah banget ya. Dari ujung sini sampai ujung sana tuh ada nyala semua nih di sini nih. Sini lampu mundur, lampu sennya di sini, terus ada sedikit ini nih, spoiler kecil gini yang menambah kesan seksi di mobil ini. Untuk membuka bagasi bisa berbagai cara, salah satunya dengan ditekan seperti ini dan sudah elektrik. Sekarang kita lihat isi bagasinya yuk. Oke, kita lihat sekarang bagian bagasinya. Luas banget ya. Ini sedan 5-seater tapi bagasinya luas banget. Di sini ada covernya ya untuk menghindari mata-mata jahil dari luar. Terus di sini bahannya juga ada bludru gitu halus, dan di sini ada skid plate-nya nih. Jadi kalau bawa koper kepentok nggak bakal rusak ininya. Terus di bawah sini juga ada ruang penyimpanan lagi. Dia tuh untuk berbagai kit ya, kayak charger di sini ada, terus juga medical kit sama tire repair kit dia dapat. Oke, sekarang kita bahas bagian interior dari Mercedes EQS 450. Bentar, saya nggak ngasihin dulu nih. Agak panas ya soalnya. Sekarang kita bisa lihat ya dalamnya tuh. Di depan saya ini layar semua isinya. Jadi dari pilar A sampai ujung pilar A lagi tuh isinya layar semua. Dengan lebar kurang lebih, dengan panjang tuh kurang lebih 141 cm. Jadi di depan saya, panel instrumen sudah full digital. Di tengah ada MBUX-nya sampai sana, yang disebut sama Mercedes-Benz tuh ini tuh Hyperscreen MBUX, dan baru ada di sini gitu. Setirnya setir AMG banget dengan berbagai tombol yang adaptif ya, jadi nggak dipencet udah digeser-geser bisa. Flat bottom, dan juga pengaturan bangkunya empat-empatnya ini di belakang, semua pintu elektrik semua. Terus jendela juga sudah auto open semuanya di semua sisi. Speakernya dia pakai Burmester yang pasti udah enak banget, kualitas suaranya nggak perlu diragukan lagi. Terus di bagian tengah sini juga ada berbagai pengaturan nih. Jadi ada bisa milih dynamic, bisa milih dynamic mode-nya, bisa milih EQ, konsumsi bahan bakar, konsumsi listriknya kita juga bisa tahu di sini. Stop button di sini dan berbagai macam pengaturan lainnya. Sekarang kita lihat si Hyperscreen MBUX-nya nih, ada apa aja. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada Mercedes EQ, ada apps,
ada settings. Nah, settings ini untuk mengatur berbagai macam fitur di mobil ini. Mulai dari driving nih, active distance assist, collision avoidance, kayak active brake assist dan lain-lain, assistance, kamera, parking, terus juga pengaturan sound experience ada dia di sini. Sini juga bisa buat milih tadi dynamicnya atau mode berkendaranya. Pengatur lampu-lampu sampai lampu interior nih juga ada. Terus ada lagi, oh dia juga ada perintah suara ya. Kita tinggal ngomong, "Hey Mercedes." Nggak mau lagi dia. Coba kita coba lagi. "Hey Mercedes." How can I help? Nah, dia bakal bisa nyaut tuh. Nanti kita bisa nyuruh untuk pilihin AC atau mute music dan lain-lain gitu. Nah, terus di bagian tengah ini ada panoramic sunroof V2 ya. Dan di depan, kalau kita berkendara kita nggak perlu ngeliat speedometer banyak-banyak karena di depan udah ada head up display yang memberikan informasi seperti kilometer kecepatan dan juga dia kasih tanda sensor ya kalau kita terlalu dekat ke kendaraan lain atau ke trotoar gitu. Nah, jadi sekarang saya sedang menyetir Mercedes EQS 450 Plus AMG Line ya. Yang saya rasakan emang udah pasti di dalamnya tuh mewahnya mewah banget. Itu bikin kita jadi pengen main-mainin si head unit ini nih, si MBX Hyperscreen terus gitu. Kayak pengen ngotak-ngatik terus rasanya. Nah, dia ini kalau dari yang saya bawa selama beberapa hari, salah satu keunggulannya menurut saya adalah lingkar putar balik tuh setirnya kecil ya, karena dia udah pakai teknologi all wheel drive. Jadi setiap kita membelokkan setir, ban depan belok, nah ban belakang tuh ikut belok juga sedikit dan dia membantu bikin radius putarnya jadi lebih sedikit gitu. Jadi nggak perlu ngambil ancang-ancang banyak banget lah kayak kita bawa SUV besar, walaupun panjangnya nih 5,2 meter ya gitu. Terus untuk konsumsinya menurut saya sih emang bener ya nih, 70 km tuh terjauh di kelasnya ya. Bahkan di Indonesia saat ini kayaknya jarak tempuh paling jauh tuh si Mercy EQS 450 Plus AMG Line ini. Jadi kita kalau dipakai untuk keseharian di dalam kota, kayaknya seminggu sekali juga nggak perlu ngecas deh kalau sehari cuma 25 km gitu jarak tempuhnya. Jadi mungkin bisa hampir 2 minggu sekali ngecasnya. Dan dia ngecasnya sendiri memang bisa pakai AC ataupun DC ya. Kalau DC biasanya kita ke SPKLU yang sudah sedia ultra fast charging yang bisa sampai 200 kW. Walaupun kapasitasnya dia cuma 195 kW. Tapi itu mempengaruhi banget, jadi ngecas cuma paling sejam lah paling lama dari 10% sampai 80%. Terus yang saya agak kurang suka yang tadi saya bilang, fitur ADAS-nya tuh nggak terlalu kepake menurut saya di perjalanan di kota Jakarta ini. Terutama fitur si braking assist-nya itu. Karena dia, walaupun kita settingnya udah di yang late, tetap dia akan ngerem mendadak saat ada motor yang motong kita gitu. Jadi kita tuh kaget banget. Karena dia ngeremnya cukup kasar ya, terus takutnya tuh duduk dari belakang aja sih sebenarnya gitu doang. Makanya saya selama minjem ini lebih banyak saya matikan fitur tersebut. Tapi fitur-fitur ADAS lain tetap saya pakai ya. Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, itu tadi review kita soal Mercedes EQS 450 Plus AMG Line. Gimana menurut kamu? Keren nggak nih? Futuristik banget kan? Sampai ketemu di video berikutnya.